Beberapa menit kemudian, disinilah aku berada bersama Mang Kardi. Sesegera mungkin berangkat ke Cimahi menggunakan Range Roverku, karena dengan mobil ini aku bisa leluasa mengemudi dengan kecepatan tinggi. Jangan tanyakan bagaimana ketidaksabaranku untuk tiba di mana. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa baru sekarang Engkau membukakan jalan kepada hamba untuk mengetahui keberadaan mereka? Bahkan sebetulnya keberadaan mereka sangat dekat denganku. Mereka selama ini ngekos di tempat orang yang juga amat sangat dekat denganku. Bahkan telah kuanggap keluarga sendiri. Tapi kenapa? Mengapa baru sekarang? Mengapa? Subscribe dulu ya teman-teman ya channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Terima kasih. Kubiarkan Mang Kardi tertidur di samping yang sebelumnya sudah mengkonsumsi obat antimo beberapa butir. Karena aku tak ingin fokusku menyetir terganggu dengan obrolan tak jelasnya. Bahkan ponselnya berdering berulang-ulang dengan nama tertera nama putri sulungnya di layar. Tetap tak kubangunkan ia yang benar-benar lelap tertidur di samping. Mungkin ia tahu kalau aku mengemudi pasti ngebut. Maka mungkin dengan tidur lelap ia akan aman. Haha, maafkan saya Mang Kardi. Makanya selama ini ia tak pernah dan tak akan mau jika kukemudikan. Tapi untuk sekarang, aku membantahnya. Karena aku yakin jika ia yang menyetir, maka aku akan lambat tiba di tujuan. Memang tadi sebelum berangkat, ia sempat menanyakan mengapa aku mengenal Pak Alim. Tapi ku jawab jika mereka adalah kenalanku waktu di Makassar. Tidak lebih dan tak ingin mereka tahu lebih dalam apa yang terjadi antara aku dan istri Pak Alim itu. Jangan tanyakan bagaimana caraku mengemudi saat ini. Kalian yang mengikuti kisahku pastinya paham, karena mengingat pada kejadian di mana aku kembali ke hotel tempat aku bersama Pak Alim dan keluarganya menginap, ketika ia memutuskan untuk bertemu dengan orang yang bernama Buya itu. Sungguh, tak perlu ditanyakan lagi. Bahkan speedometer digital di depanku menunjukkan kecepatan konsisten 120-an km per jam, bahkan sesekali melebihi angka itu. Bagaimana suara gesekan ban dan aspal ketika kujejakkan rem di saat ingin menyalip beberapa kendaraan di depan sana. Andai saja aku mempunyai kemampuan khusus, ku ingin kali ini mempercepat waktu biar aku telah tiba sekarang. Detik ini juga, untuk dapat melihat keadaan mereka. Sudah cukup bagiku mengambil kesimpulan jika hidup mereka memang amat sangatlah sulit. Bahkan biaya kos-kosan 400.000 saja sulit mereka bayar tiap bulannya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berharap, amat sangat berharap meski hari ini Engkau menarik mengambil semua yang kumiliki, menutup usiaku pun aku tak mengapa. Asal ku mohon, berikan aku kesempatan untuk melihat mereka semua secara lengkap. Ya Allah, aku mohon, hamba mohon sekali saja kabulkan doa hamba. Putri Asifaku, tunggulah sayang, tunggu sedikit lagi. Doni akan menyelamatkan kalian. Tunggulah sayang. Sedikit lagi, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segalanya. Aku tak akan pernah membiarkan hidup kalian menderita lagi. Kalau perlu, kan ku ajak kalian semua ke Jakarta dan kubelikan kalian rumah yang layak untuk kalian huni ke depannya. Tunggu ya, ku mohon Pak Alim, ku mohon, tunggu Doni Pak, ku mohon, aku akan memohon maaf. Aku ingin berlutut di hadapanmu, bahkan ku ingin mencium kakimu Pak, untuk permohonan maaf yang ku persembahkan karena telah menghancurkan hidup kalian. Pun agar bebanku lepas dan agar aku bisa melanjutkan hidupku dengan penuh kelegaan. Aku sekali lagi bersumpah, ketika engkau dan keluarga lengkap kulihat ketika tiba nanti, maka aku tak akan pernah lagi meniatkan secuil saja untuk bisa memiliki istrimu, Putri Asifah.
Ku ikhlas, aku tak bersamanya. Ku ikhlaskan menjalankan sisa hidupku tanpanya. Bahkan ku berjanji, biar apa yang kujanjikan ini berjalan lancar, maka aku akan mencari wanita lain untuk kunikahi kelak. Berikan aku kesempatan untuk mengucapkan maaf kepadamu Pak Alim sekali lagi. Dengarkan permohonanku ini, ya Allah. Jangan tanyakan bagaimana terkejutnya Mang Kardi ketika mobil kuhentikan secara mendadak tak jauh dari rumah kos-kosannya. Jangan tanyakan bagaimana terkejutnya orang-orang yang berada di sekitarku menghentikan mobil ketika nyaringnya suara ban bergesekan dengan aspal. Tapi aku tak peduli. Bahkan ku tak pedulikan panggilan Mang Kardi yang masih berproses mengumpulkan kesadarannya dari lelap tidurnya sejak tadi. Aku berlari dengan jantung yang berdegup kencang menuju ke tempat kos-kosan mereka, tempat di mana Putri Asifaku menjalani hidup dalam penderitaannya selama ini, hingga di saat itu juga ku sadari sekali lagi doaku tak dikabulkan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik segalanya. Karena ya Allah, kenapa Engkau menakdirkanku untuk melihat ini? Tanpa terasa persendianku melemas, sebulir air mata mulai menitih dari sepasang mata tuaku ketika melihat di depan sama. Tepat di depan rumah kos-kosan Mang Kardi, beberapa orang menggotong keranda jenazah masuk ke dalam, yang dimana seorang anak perempuan berkerudung sedang menangis penuh kesedihan sambil memanggil-manggil dengan panggilan yang begitu ku kenal. Kesang jenazah yang berada di dalam keranda berjalan mengikuti para penggotong. Dan anak perempuan itu amat sangat ku kenal, Aini. Melihat kejadian di depan kedua mataku, melihat bagaimana Aini menyebut-nyebut nama Pak Alim. Oh tidak, aku salah, maafkan hamba. Semestinya almarhum Pak Alim dengan sebutan Abi. Jangan tinggalin Nini, Abi. Di saat itu juga seakan dunia ini terasa runtuh di hadapanku. Harapanku langsung musnah, harapan untuk dapat memohon maaf dan memohon ampunan kepada beliau atas salah dan dosa-dosaku kepadanya, kepada Ashifa istrinya, rupanya tak diijabah oleh Sang Halik. Mimpi untuk melanjutkan hidup dengan kelegaan dan tanpa bayang-bayang Putri Ashifa pun telah sirna, seiring kenyataan di depan mataku. Pak Alim, salah satu orang yang paling berpengaruh dalam merubah hidupku ini, telah pergi, telah menghembuskan nafas terakhirnya, telah meninggalkan istri dan putrinya Aini hari ini. Satu persatu bebatuan kecil menjadi satu sehingga menjadi besar, membesar dan semakin membesar menjadi batu raksasa yang sesegera mungkin menghantam telak di hatiku. Dan itu sangat sakit, amat sangat sakit, karena segala upaya yang kulakukan, segala doa yang kupanjatkan, segala harapan yang telah kulafaskan seiring nafasku tertarik hembuskan, rupanya hanya semu, hanya menjadi butiran debu yang sirna ditelan perihnya kenyataan di depan mataku ini. Teringatlah aku dengan salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta dihalalkan darinya hari ini, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. Jika dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya seukuran kezalimannya, dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, akan diambil dari keburukan saudara yang dizalimi, kemudian dibenarkan kepadanya. HR Al-Bukhari. Salah satu pengetahuan yang pernah kubaca dalam proses perubahan diriku ini yang membuat keinginan besarku untuk melakukannya pun dengan alasan yang sama, untuk menerima maaf darinya agar aku bisa menjalankan hidup dengan baik. Namun ketika dosa ini tidak mendapatkan maaf dari Sang Pemberi maaf sesungguhnya karena telah tiada, lalu akan seperti apa hidupku ke depan? Akan sebesar apa dosa yang kutanggung nantinya? Sungguh, aku tak sanggup bahkan untuk sekedar memikirkannya saja. Memang ada kemungkinan orang yang menjadi korban dari perbuatan zalim kita akan memberi maaf, namun ada kemungkinan juga dia tidak memberikan maaf.
Dia akan menyimpan kebencian dan kemarahan dalam hatinya. Kalau itu yang terjadi, dosa tetap tersandang dalam diriku ini. Karenanya begitu besar harapanku dapat meminta maaf secara langsung agar menjadi suatu kepastian dihapuskannya dosa-dosa ini. Namun sekali lagi, harapan tinggallah harapan. Hingga satu sentuhan singkat di pundakku menyadarkanku dari apa yang sejak tadi kupikirkan. Pun sesegera mungkin kusekabuli air mata yang menitih dengan jari tanganku. Pak, rupanya beliau telah meninggal. Pak Ustadz yang ingin Bapak temui teh sudah meninggal. Maafin Mamang karena ketiduran gak sempat jawab telepon si Neng dan pesannya yang ingin menyampaikan kabar duka ini. Begitu ujar Mang Kardi yang baru saja menepuk bahuku. Pantas saja ponselnya tak berhenti berdering sejak tadi. Iya Mang, gak apa-apa. Setidaknya saya masih bisa melihat jenazah beliau sebelum dikuburkan. Aku berusaha sebisa mungkin tetap tenang, tetap tegar, meski tangisan di dalam sana tak terkira lagi. Sesak himpitan di dada ini jangan lagi ditanyakan, karena kerja jantung dan paru-paruku kini meningkat drastis. Satu kesadaran kembali mendera ketika tak kulihat satu-satunya sosok yang memang amat sangat ingin kulihat. Putri Asifah, di mana dia? Bersama